Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam podcast ya. Obrolan seputar Stiba. Di lembar yang ke-15 di bulan Mei tahun 2024 ini kembali obras Stiba, obrolan seputar Stiba, kedatangan tamu istimewa ya. Tamu yang luar biasa dan juga bagian menjadi jantung juga di Stiba, jantungnya Stiba. Kenapa bisa bilang begitu? Karena posisi beliau itu sangat urgent sekali ya di Stiba itu. Saya perkenalkan Bapak Musofan ya, SDME. Selamat siang Bapak Musofan. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, kayaknya energik banget ya hari ini. Atau mungkin sudah ada hal-hal yang sangat gimana sehingga kelihatanmu kamu auranya energik banget gitu. Iya, ini baru saja kemarin ya habis main-main di desa itu. Wah, jadi semangatnya nih masih okay. Ada kado berarti ya untuk pemirsa nanti. Nanti apa yang ada di desa mungkin juga bisa disampaikan. Okay. Baik Bapak Musofan yang sangat berbahagia pada siang hari ini, banyak hal yang mungkin perlu kita sampaikan kepada pemirsa semua terkait tentang bagaimana pendidikan, kurikulum ya, kurikulum mutu dan juga hal-hal yang berhubungan dengan Stiba. Tentunya hal ini sangat penting sekali untuk pemirsa agar pemirsa lebih kenal lebih dekat lagi, ya, bisa mengenal Stiba lebih dekat lagi, tentunya juga mengenal lewat orang-orang Stiba gitu ya, pimpinan Stiba, tentang bagaimana Stiba, pendidikan Stiba, kurikulum di Stiba dan juga sebagainya tentang mutu-mutu di Stiba. Pertama ya, langkah pertama sebelum mungkin pemirsa nggak kenal, kalau saya kenal sama Bapak Musofan yang sangat gimana ini yang sekali ya. Karena nanti kita dapat kado ya, kita dapat kado. Pertama mengingat dari jabatan Musofan yang menurut saya sih dari usia masih muda gitu juga. Emang sejak kapan Bapak Musofan itu bergabung di Stiba kira-kira? Saya bergabung di Stiba itu sejak pertengahan 2017. 2017 ya. Okay. Ya, waktu itu saya sedang menyelesaikan tesis, Pak. Oh berarti belum sudah gabung ya? Ya, keren sekali itu ya. Keren sekali ya. Oke. Jadi 2017 saya gabung, saya lulus S2 itu awal 2018 ya. Jadi di situ saya langsung gabung dan saya langsung ada di LPPM waktu itu. Waktu langsung keren sekali ya. Di LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Waktu itu ketua LPPM-nya adalah Bapak Fauid. Nah, baru di situ terus berjalan. Saya mendapatkan NIDN dari Dikti itu pertengahan 2018. Oke. Ngomong-ngomong, kalau tadi Bapak akan bilang bahwasanya waktu sebelum masih garap tesis tapi sudah dipanggil Stiba untuk menjadi bagian dari Stiba. Kira-kira kuliahnya di mana coba? Di Universitas Trunojoyo Madura. Oh, sama Madura juga ya. Terus kira-kira ngambil prodi apa, Pak? Ilmu ekonomi dan studinya itu tentang perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan kelautan. Masuk linear ya di Stiba ekonomi ya? bangunan. Kebetulan kalau di Stiba Bapak home base-nya di mana, Pak? Di prodi apa? Di ekonomi bangunan. Oh, linear ya, oke. Terus jika demikian maka berarti jenjang karir Bapak dimulai dari 2018 ya? 2018. Bapak masuk langsung menjadi bagian dari LPPM. Oke. Terus setelah itu Bapak di bagian apa kira-kira itu? Tidak genap 1 tahun saya di LPPM, saya langsung diangkat menjadi ketua program studi ekonomi bangunan. Wah, keren. Nah, ini lebih keren lagi. Ketua program studi ekonomi bangunan di situ sampai tahun 2022. Alhamdulillah pergantian ketua Stiba di bangsa yang baru tahun 2022 saya diangkat menjadi wakil ketua 1 bidang melejit akademik langsung dan mutu ya. Ini sangat bagus sekali ya, karirnya sangat melejit. Tapi itu dari bawah Pak, dari LPPM, Kaprodi, kemudian wakil ketua 1 tapi singkat. Ya. Baik Bapak, kalau barusan saya bertanya tentang Bapak, kan Bapak juga mungkin setelah itu kita juga bertanya kalau Bapak dulu kan di LPPM, sekarang saya bertanya bagaimana actionnya Bapak ya, karena Bapak kebetulan tadi Bapak bilang kalau Bapak sudah menjadi wakil ketua 1 di bidang kurikulum, di bidang akademik dan mutu gitu ya. Terus kira-kira apa ya istilahnya ya? Target Bapak kalau Bapak akan diangkat tahun 2022 gitu.
pencapaian target dan target Bapak apakah sudah berjalan atau tidak di tahun 2024 ini? Jadi saya tahun 2022 itu menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Mutu, di mana salah satu target utama adalah akreditasi waktu itu. Akreditasi merupakan, kenapa kok menjadi target utama? Karena ini merupakan hal yang sangat urgent di kampus kita. Oleh karena itu kita menempatkan perbaikan akreditasi dari C menjadi B itu adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan. Artinya ini adalah merupakan program prioritas, gitu. Oleh karena itu pada pertengahan 2023, alhamdulillah kita telah mendapatkan akreditasi baik dari Menba. Ini 2 prodi, Pak. 2 prodi langsung. 2 prodi. Itu pencapaian ya, Pak? Itu pencapaian yang sangat besar bagi kami. Artinya kita terus melakukan perbaikan di bidang administrasi dan lain sebagainya, terutama, kemudian juga di bidang akademik, kemudian juga di bidang non akademik juga kita lakukan perbaikan untuk bisa mencapai visi misi kita seperti itu. Kalau barusan Bapak berbicara prestasi yang sudah dicapai ya, sekarang saya tanya nih, pasti ada yang namanya kendala, ada yang namanya apa yang namanya ya? Ya kendala-kendala atau mungkin juga hal yang menantang gitu loh di saat Bapak menjadi Wakil Ketua 1. Kira-kira apa coba Bapak? Perlu kita dengerin bersama-sama ya, menjadi evaluasi juga gitu. Iya, yang namanya kampus baru itu memang hal yang paling sangat minim adalah tentunya pengalaman. Pengalaman. Jadi saya harus banyak komunikasi dan diskusi dengan para senior tentunya, kemudian juga dengan kampus-kampus lain. Saya sering, Pak, ke UIM, jalan-jalan ke UIM, kemudian ke UTM tentunya, untuk banyak sedikit belajar bagaimana target sebuah capaian bisa tercapai. Gitu ya. Kendalanya itu yaitu minimnya pengalaman, sehingga dibutuhkan energi yang luar biasa untuk mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Berarti ada upaya-upaya dong. Upaya-upaya. Mungkin ada tips upaya-upaya yang Bapak lakukan sehingga Bapak begini. Mungkin juga bisa dibocorin gitu loh. Kira-kira apa sih upayanya kira-kira itu? Ya itu selalu belajar, Pak. Selalu belajar. Artinya kita itu selalu banyak mencari pengalaman orang lain. Sering-sering komunikasi, kemudian juga sering-sering mencari informasi dari luar sehingga bisa diterapkan yang baik-baik, diterapkan di kampus kita. Terus untuk target tahun 2004 ini kira-kira ada target yang spesifik nggak dari Wakil Ketua 1? Kan pasti ada program khusus gitu Bapak ya. Program memang khusus Wakil Ketua 1 ya, memang dibuat di konsep Wakil Ketua 1. Memajukan kampus, kira-kira ada nggak gitu, Pak? Yang paling utama yang ingin saya lakukan adalah MBKM, Pak. MBKM ya. Apa sih MBKM, Pak? Kita perlu tahu dong. MBKM itu merupakan kurikulum merdeka yang diterapkan oleh Kemendikbuddikti, dan memang merupakan salah satu visi dan misi dari pemerintah. Bagaimana caranya mahasiswa itu bisa kuliah tidak hanya materi saja. Artinya dia itu lebih real mendapatkan keilmuan dari pengalaman-pengalaman. Kalau berbicara target 2024 ya Pak ya, jadi kita juga tidak hanya berbicara target tapi juga kesiapan gitu ya. Terus kira-kira kesiapannya bagaimana di Setiba itu untuk menuju MBKM yang tahun ini menjadi target Bapak sebagai Ketua 1 gitu loh. Selesai pada pertengahan 2023 kemarin, selesai akreditasi, saya langsung merencanakan ke sana, ke MBKM. Jadi seperti halnya yang saya lakukan, saya itu selalu belajar dari beberapa orang yang yang sudah melakukan MBKM. Artinya beberapa kerjasama sudah kita lakukan. Kemarin juga
saya telah melakukan kerjasama untuk MBKM ini bersama Universitas Trujoyo Fakultas Ekonomi. Kemudian juga saya sudah melakukan beberapa kerjasama dengan Universitas Islam Madura bersama dekan. Kebetulan dekan itu adalah teman saya, dekan Fakultas Ekonomi. Kita sudah banyak melakukan komunikasi di sana untuk penerapan MBKM. Yang pertama, yang akan kita garap sekarang ini adalah penyusunan SOP, SOP, penyusunan pedoman dan lain sebagainya itu harus selesai, dan sudah selesai. Tinggal tinggal kita rapatkan dengan beberapa pimpinan, tentunya kepada pimpinan kepada ketua dan para wakil ketua yang lain, terutama kepada wakil ketua 3 bagian kemahasiswaan, karena ini sangat berhubungan dengan wakil 3 bidang kemahasiswaan, untuk semua dokumen-dokumen yang saya buat itu bisa disinkronkan dengan kegiatan kemahasiswaan. Nah, setelah itu semua dokumen itu selesai, baru nanti ada SK dari ketua untuk bisa melaksanakan MBKM itu. Gitu ya. Baik, itu penyampaian tentang MBKM ya dari Bapak Wakil Ketua 1 Pak Musofan. Ini terkait tentang peran dari Wakil Ketua 1. Nah, sekarang saya bertanya, Ketua 1 di bawahnya ada prodi gitu loh. Nah, kira-kira peran prodi dan juga bagaimana kerja sama prodi dengan Wakil Ketua 1, kira-kira apa saja itu? Itu penting juga kira-kira disampaikan. Sebenarnya akademik dan mutu itu ada beberapa bagian yang ada di bawah akademik dan mutu, Pak. Yang pertama adalah ketua program studi. Di sini ada 2, program studi ekonomi bangunan dan ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Kemudian ada LPPM. LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian yang ketiga ada LPMI, Lembaga Penjamin Mutu Internal, di mana LPMI itu sebenarnya mempunyai tanggung jawab ke semua wakil ketua, cuma yang lebih dekat hubungannya, artinya hubungan keorganisasian itu dengan wakil ketua 1 karena bidang mutu kan, seperti itu. Nah, di sini prodi, program studi di ST Bakti Bangsa tentunya mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan kegiatan akademik yang ada di kampus. Yang menyelenggarakan kegiatan akademik itu banyak, Pak. Di antaranya adalah bagaimana perkuliahan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Bagaimana mahasiswa itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang baik. Kemudian juga bagaimana kurikulum itu bisa diterapkan dengan baik sehingga ada output yang dihasilkan dari kurikulum itu. Nah, ketua program studi itu tentunya menjalankan semua apa yang telah dirancang oleh wakil ketua 1. Dia itu mengendalikan semua proses kegiatan akademik yang ada di kampus tiba. Dan Kaprodi ini yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa dalam kegiatan akademik, atau kadangkala non akademik pun juga seperti itu. Kira-kira kalau berbicara prodi ada porsi khusus nggak antara prodi EP dan prodi ekis? Mungkin DEP ini porsinya segini, DEP porsinya segini. Ada nggak porsi yang beda gitu loh? Kira-kira secara khusus memang 2 program studi ini beda, Pak. Dua program studi ini beda. Kalau porsi dia itu sama, mestinya sama. Artinya cuma ada kekhususan. Program studi ekonomi pembangunan ini merupakan program studi yang nanti lulusannya akan menjadi seorang perencana, yang pertama. Yang kedua, dia itu adalah akan menjadi pemberdaya masyarakat, tentunya di desa. Kemudian kalau ekonomi Islam itu lebih ke manajemen syariah, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi syariah, tentunya perbankan syariah dan lain sebagainya. Artinya kalau melihat dari 2 program studi, pengertian 2 program studi ini yang berbeda, maka dia itu mempunyai porsi yang berbeda. Di segi pelaksanaan kegiatan perkuliahannya tentunya, dalam kegiatan akademiknya juga berbeda.
Seperti itu. Oke. Jika demikian, apa kira-kira langkah selanjutnya itu loh, Bapak yang akan lakukan? Kalau tadi Bapak bicara tentang bagaimana akademik dan mutu Stiba, sudah tadi juga sedikit berbicara tentang program studi, porsi dari program studi. Kira-kira langkah-langkah bulan ini ke depannya kira-kira apa untuk program studi itu? Mungkin ada apa namanya? Hal yang disampaikan. Yang biasa kita lakukan sebentar lagi ini adalah kegiatan magang, Pak. PKL. PKL ya. Khusus semester 6. 6 ya. Oke. Ada kegiatan magang, kemudian ada kegiatan setelah itu ada kegiatan KKN, dan kita itu sedang merencanakan, saya pribadi juga akan merencanakan bagaimana PKL kegiatan magang ini dengan KKN terintegratif, terintegrasi, ya. Artinya artinya apa? Mempunyai tema yang sama sehingga bisa dilaksanakan dan dikemas dalam MBKM itu. Diintegrasikan. Iya. Terus kalau yang jelas itu kan Pak, setahu saya PKL itu kan prodi, terus juga KKN itu programnya atau action yang dilakukan oleh LPPM. Iya. Terus bagaimana caranya mengintegrasikan itu Pak? Oke. Nah, PKL dengan KKN itu mempunyai masa yang tidak sama. Artinya tidak dilaksanakan secara bersamaan. Artinya sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang bisa dikerjakan oleh LPPM dan program studi. Oh itu ya, kolaborasinya di situ. Kolaborasinya di situ antara LPPM dengan prodi. Kolaborasinya jadi itu. Artinya temanya itu nanti bisa disamakan. Contohnya apa gini? Saya kasih contoh. Ini tentang kewirausahaan. Iya. Nah, kewirausahaan ini muncul dari, jadi mahasiswa sebelum magang, sebelum KKN itu dia itu diminta untuk membuat proposal kewirausahaan dulu. Nah, di situ program studi membuat tema kewirausahaan, mahasiswa dibuat proposal, disuruh buat proposal diuji, setelah diuji baru mereka membuat produk. Membuat produk. Nah, baru itu mereka diminta untuk melakukan pemasaran terhadap produk itu. Nah, terhadap produk itu sudah kegiatan PKL-nya, Pak. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan KKN, bagaimana produk itu bisa dimanfaatkan di masyarakat. Nah, di masyarakat baik nanti bisa dari sistem perizinan, pemasaran dan lain sebagainya, atau diverifikasi produknya. Nah, di situ yang nanti menjadi tanggung jawab penuh terhadap kegiatan KKN itu adalah LPPM. Akan tapi di situ juga ada prodi yang juga menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut. Seperti itu. Jadi di situ ada kerjasama antara prodi dengan LPPM. Jadi oke Bapak, minum dulu aja mungkin ya, biar kita tidak tegang ini. Ayo Mak, siap. Oke, jadi kalau tadi berbicara yang serius ya tentang program kerja, tentang target ke depan gitu ya di Stiba. Nah, sekarang saya bertanya yang bersifat privasi dikit gitu loh. Kira-kira yang membuat Bapak nyaman di Stiba apa sih kira-kira? Gitu. Ya. Jadi Stiba ini, saya bergabung di Stiba itu sudah lama. Artinya tahun 2017 ya. Kok kayaknya mukanya kusut gimana sih Pak? Enggak. Gimana? Di sini ini hal yang paling membuat nyaman untuk bergabung di Stiba itu adalah kita sistem organisasi kita itu kekeluargaan banget. Nah, kekeluargaan. Jadi di sini kadangkala kita itu tidak merasa bos, pimpinan, bawahan, tidak merasa seperti itu. Artinya kita itu sebenarnya sama, cuma bedanya hanya di posisi aja, gitu. Di struktural aja. Kita kerjanya sama-sama, kita kerjanya bareng-bareng, dan kita dalam bekerja adalah ada waktunya di saat serius. Di saat barbar. Gitu. Ya kadang juga sih jadi objek. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kita bahagia sama-sama gitu Pak. Nah, itu merasa itu nyamannya ya. Nyaman bekerja di Stiba itu.
kekeluargaan banget, keluarga banget. Kemudian juga tidak terlalu menohok, menotok, tidak terlalu gitu-gitu amat gitulah. Kerja pasti tapi santai, gitu ya. Kerja tapi pasti santai. Hasilnya luar biasa. Luar biasa. Iya, Gitu. terbukti sudah Pak ya. Iya. Bapak baru bergabung ini sudah luar biasa pencapaiannya. Oke. Jika berbicara demikian, kita kembali pada ini ya, pada permasalahan. Ini berbicara konsep ya. Bagaimana konsep akademik dan kurikulum di STI Bakti Bangsa itu Pak kira-kira? Oke. Penyusunan kurikulum di STI Bakti Bangsa itu memperhatikan kerangka kualifikasi nasional atau KKNI ya. Kemudian juga ketercapaian visi misi. Ketercapaian visi misi, kemudian jadi mengacu kepada visi misi di setiap prodi. Karena kita mempunyai visi misi institusi, kemudian visi misi program studi. Di situ saling ada keterhubungan. Nah, kurikulum itu mengacu kepada itu, Pak. Mengacu kepada Renstra, mengacu kepada RIP, Rencana Induk Pengembangan. Nah, kemudian juga proses penyusunan kurikulum di STI Bakti Bangsa ini mempertimbangkan juga mahasiswa, kemudian juga dosen, kemudian juga stakeholder yang ada, dan yang tidak kalah penting adalah user atau pengguna. Kita juga punya alumni. Artinya pada saat penyusunan kurikulum, alumni itu dihadirkan. User atau pengguna daripada alumni kita itu dihadirkan. Nah, di situ ditanya, kira-kira yang dibutuhkan di lapangan itu yang seperti apa? Nah, baru kita menyusun sebuah kurikulum. Nah, kurikulum kita ini, tentunya memberikan wawasan yang sangat luas. Artinya karena apa? Karena berdasarkan dari permintaan user juga. Nah, permintaan pasar. Iya, permintaan pasar, pengguna. Pengguna. Umpama salah satu alumni kita bekerja di Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga. Nah, kepala dinasnya diundang, Pak. Kepala dinasnya diundang bekerja di perbankan syariah. Pimpinannya diundang untuk ngobrol tentang kurikulum kita. Nah, kurikulum kita, karena setiap waktu kurikulum kita selalu diperbaharui, dan kita merencanakan kita merencanakan kurikulum kita akan berbasis pada OBE, Pak. Outcome based education. Apa itu Pak kira-kira? Nah, jadi OBE itu merupakan model pembelajaran yang berdasarkan kepada outcome yang dihasilkan dari mahasiswa. Jadi dia itu tidak hanya mendengarkan materi saja, pulang, lalu dia itu melupakan mata kuliahnya, enggak. Jadi kita itu ingin merubah konsep seperti itu. Mahasiswa langsung dibawa ke lapangan, Pak. Ada sebuah kasus, mahasiswa disuruh mencari kasus, dibawa ke lapangan, lalu nanti dihasilkan sebuah outcome, baik berupa jurnal penelitian atau berupa produk, Pak. Nah, saya kasih contoh mata kuliah ekonomi wilayah pesisir dan kelautan. Nah, jadi itu mahasiswa disuruh pergi ke wilayah pesisir yang mempunyai potensi wilayah pariwisata bahari. Nah, di situ kita itu mengajak mahasiswa untuk langsung ketemu dengan masyarakat, mewawancari masyarakat, kepala desa, tokoh agama, untuk mewawancari beberapa yang berhubungan dengan tema wisata bahari itu. Nah, dari situlah tugas mahasiswa itu dijadikan sebagai jurnal penelitian antara dosen dengan mahasiswa. Nah, itu yang dimaksud dengan outcome, Pak. Oke, gitu. Jadi ini berbicara mahasiswa dan dosen ya, apalagi memang mata kuliah sampai digiring istilahnya sekolah proyek komunitas itu. Kira-kira itu masuk dalam peningkatan mutu atau bagaimana, Pak, kira-kira? Termasuk dalam peningkatan mutu, Pak. Jadi mutu akademik kita itu selalu digenjot untuk selalu terbaru gitu ya.
dari yang biasa menjadi hal-hal yang luar biasa. Oke. Dari KKNI menjadi OB, dari OB menjadi MBKM kan seperti itu. Oke, ini kan kita Stiba itu punya slogan, moto apa? Young Entrepreneur ya. Yeah. Young Entrepreneur. Kira-kira moto itu sudah teraplikasi atau enggak itu lo kira-kira? Oke. Kalau tadi berbicara tentang mata kuliah Bapak, kalau dalam akademik kita selalu mengarahkan ke sana, Pak. Karena visi misi kita itu arahnya juga ke sana, entrepreneur kan ya. iya. Jadi salah satu penerapan kegiatan entrepreneur kita di kampus itu adalah mahasiswa diajak untuk membuat proposal kewirausahaan. Nah, diajak untuk membuat proposal kewirausahaan, kemudian PKL-nya pun bertema kewirausahaan. KKN-nya pun tematik bertema kewirausahaan. Jadi itu maksud dari jargon tersebut. Entrepreneur. Artinya dalam kegiatan akademik kita mengimplementasikan jargon tersebut. Dalam kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Wakil Ketua 3 juga seperti itu. Yeah. Jadi dia itu menerapkan jargon tersebut dalam kemahasiswaan dan di bidang akademik juga dalam bidang akademik dalam pembelajaran. Oke. Baik pemirsa, ini sudah didiskusikan, sudah disampaikan secara detail sekali tentang akademik dan mutu oleh Wakil Ketua 1 Stiba. Nah, sekarang yang di Stiba itu kan tidak hanya Wakil Ketua 1, ada Wakil Ketua 2, ada Wakil Ketua 3. Nah, kira-kira dalam bentuk kerjasama apa Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3? Kerjasamanya apa coba kira-kira itu? Ada nggak kerjasama di antara kedua unit tersebut, bagi Wakil Ketua tersebut? Banyak, Pak. Yang harus dikerjasamakan antara Wakil Ketua 1 dengan 3 itu banyak. Coba, ya. Kegiatan kemahasiswaan, baik akademik maupun non-akademik. Kalau dalam kegiatan akademik seperti MBKM ini, MBKM ini sangat dibutuhkan Wakil Ketua 3 karena berhubungan langsung dengan kemahasiswaan. Kemudian dalam kegiatan non-akademik seperti halnya lomba, kegiatan-kegiatan seperti halnya penulisan karya tulis ilmiah, kemudian juga lomba debat kontes, dan mengirim mahasiswa keluar gitu ya. Keluar. Nah, ini memang diperlukan antara Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 1 dan 3. Yeah. Karena hubungan antara Wakil Ketua 1 dan 3 ini selalu dituntut untuk melakukan kerjasama karena akademik dan kemahasiswaan gitu. Yeah. Nah, tapi Wakil Ketua 3 juga, Wakil Ketua 2 juga diperlukan terkait dengan dananya kan dari sana gitu. Berarti sinergitas itu sangat penting deh memang ya. 1, 2, 3 tuh. Oke. Ini sangat penting sekali juga ya. Takut kira ada opsi. Oh, ini Wakil Ketua 1, 2, 3. Ini agak relevansi. Wah, ada. Ini ternyata jelas sudah. Ternyata itu harus ada sinergitas antara Wakil Ketua 1, 2, dan 3. Oke. Oke, Bapak. Mungkin ini terakhir ya pertanyaan saya ini. Mungkin nanti kita tutup karena waktunya sudah ini ya. Terus langkah-langkah kalau tadi kan saya berbicara tentang langkah-langkah ya. Terus sekarang yang paling penting itu juga buat kita semua, buat pemirsa, buat mahasiswa yang mendengarkan podcast ini, kira-kira saran apa yang Bapak sampaikan kepada stakeholder, kepada mahasiswa terkait tentang bagaimana akademik dan mutu kedepannya Stiba itu yang berhubungan dengan mahasiswa, yang membutuhkan peran serta mahasiswa gitu, kira-kira apa? Ini kepada mahasiswa ya. Mahasiswa. Mungkin juga pas sama dosen juga mungkin gitu, biar ada yang namanya kerjasama yang baik gitu. Ya. Jadi mahasiswa untuk saat ini yang diperlukan adalah semangat belajar yang sungguh-sungguh, artinya, dan inovasi belajar yang bervariasi. Artinya pembelajaran itu tidak hanya menonton dalam kelas saja. Jadi ada variasi belajar yang lebih menarik seperti halnya yang saya sampaikan tadi, belajarnya di lapangan, kemudian juga belajarnya di luar kelas, belajarnya justru kalau mata kuliah ekonomi pariwisata itu belajarnya di tempat wisata. Di tempat wisata, iya. Kalau wilayah pesisir tempatnya belajarnya di wilayah pesisir kan seperti itu. Karena pada dasarnya inti dari MBKM yaitu artinya yang dibutuhkan mahasiswa adalah terjun langsung ke lapangan, langsung ke lapangan, belajar yang sungguh-sungguh, terus melakukan inovasi dalam pembelajaran,
kemudian tetap semangat dalam belajar. Artinya karena sekarang itu kesemangatan itu sudah mulai berkurang, Pak. Sudah mulai berkurang kesemangatan. Itu ya. Iya, mahasiswa sekarang itu ya karena apa? Karena kita itu ada beberapa cobaan seperti halnya teknologi game dan lain sebagainya, ngafil dan sebagainya itu merupakan cobaan yang berat. Kalau di zaman kita kan tidak ada kafe, tidak ada apa, Pak. Iya. Itu juga mahasiswa sekarang itu ya, apa namanya, kalau di kelas-kelas kayaknya boring. Makanya dia itu sekarang mahasiswa itu butuh nuansa baru dalam belajar ya. Artinya belajar di outdoor. Ya. Baik, itu Bapak ya telah memberikan sebuah informasi yang luar biasa kepada kami, kepada pemirsa juga kepada mahasiswa tentang bagaimana kurikulum, bagaimana mutu di SD Bakti Bangsa. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa sekali karena Bapak sudah sudi menghadiri undangan redaksi untuk menjadi narasumber dalam podcast Obras kali ini. Terima kasih, dan saya Lutfianto mungkin mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan siang hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, entah mungkin hal-hal apa saja dari perkataan atau hal-hal lain, jadi mohon maaf. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mosofan selaku Ketua 1 telah sudi menghadiri untuk menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini. Demikianlah kita akhiri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ketemu lagi. Mas.